Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Langit dan Bumi Bernyanyi Bersama. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri Selamat Berbakti, terbitan BPK Gunung Mulia. Tahukah Anda bahwa di sepanjang kitab Wahyu terdapat lebih dari 10 nyanyian? Siapa yang bernyanyi? Berkali-kali pengarang Wahyu menulis, "Aku mendengar seperti suara nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga." Dari keseluruhan kitab ini, tampak bahwa yang bernyanyi itu adalah para malaikat dan orang kudus. Kitab Wahyu ditulis ketika gereja mengalami penyiksaan. Selama beberapa puluh tahun orang Kristen diteror, ditangkap, disiksa, dan dibunuh atas perintah beberapa kaisar yang tidak toleran terhadap gereja. Sementara itu gereja juga terancam kacau karena ajaran-ajaran sektarian. Lalu dari pembuangannya di sebuah pulau kecil di lepas pantai, Yohanes mengirim tulisan ini kepada gereja di 7 kota di daratan Turki yang berisi penglihatan tentang sebuah kehidupan yang diharapkan. Jadi tulisan ini bermaksud menimbulkan pengharapan di antara umat yang sedang menderita, tersiksa, cemas, putus asa, dan bingung. Pengarang bermaksud meningkatkan daya tahan dan ketabahan. Dalam bab 1 ayat 9 tertulis, "Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus." Benang merah di kitab Wahyu adalah dorongan yang membesarkan hati agar bertahan dan tabah dalam penderitaan. Penalaan yang cermat tentang pesan ini terdapat dalam buku Teologi Ketabahan, ulasan kitab Wahyu oleh Bambang Mulyono. Dalam penglihatan dan pendengaran ini, Yohanes menyaksikan berbagai kegiatan di surga. Ia melihat anak domba Allah berdiri di depan tahtanya di atas bukit Sion, dikelilingin begitu banyak orang di sekitarnya. Lalu Yohanes mendengar suara seperti bunyi permainan pemain kecapi yang memetik kecapinya, dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru. Umat Allah di sorga sedang beribadah. Unsur apakah yang mencolok dalam ibadah yang dilihat dan didengar Yohanes? Unsur itu adalah musik. Anak domba Allah dan umatnya bernyanyi. Ibadah di surga bukan ditandai oleh khotbah, melainkan oleh musik yang agung dan hikmat. Perhatikan bahwa Yohanes menggambarkan nyanyian itu dengan ungkapan suara nyaring. Kalau Alkitab kita menerjemahkannya dengan nyaring, itu bukan dalam arti bising dan keras, melainkan dalam arti besar, mulia, atau agung. Maksudnya suaranya menimbulkan sikap khusyuk dan hikmat. Yohanes menyaksikan bahwa nyanyian adalah unsur yang sentral dalam liturgi surgawi. Seolah-olah Yohanes yang hidup di abad 1 sudah mengetahui hasil penelitian di abad 20 tentang dampak musik bagi jiwa manusia. Berbagai penelitian melaporkan bahwa anak yang sejak dini sering mendengarkan musik yang indah atau terpicu kecerdasannya. Beberapa rumah sakit di Amerika yang mempunyai bagian terapi musik juga melaporkan bahwa pasien stroke lebih cepat sembuh jika mendapat stimulasi musik selama 30 menit tiap hari selama 3 minggu.
50% dari wanita hamil yang banyak mendengarkan musik ternyata berkurang rasa sakitnya tak kala melahirkan. Musik meredakan kegelisahan, musik mengadorkan ketegangan, musik membangun kembali semangat yang jatuh, musik membangkitkan ketabahan, musik menyegarkan, musik meneduhkan, musik menyehatkan. Pendeknya, musik adalah bagian dari hidup. Kita hidup dengan lagu. Berbahagialah orang yang bernyanyi. Mungkin itu sebabnya Yohanes melihat dan mendengar anak domba Allah yang telah disembelih, tetapi menang kembali, bernyanyi bersama pengikutnya. Pengikut anak domba Allah di surga bernyanyi. Demikian juga pengikut anak domba Allah di bumi. Itulah hakikat nyanyian umat dalam liturgi. Kita bukan menyanyi sendiri, melainkan menyanyi bersama dengan para malaikat di surga. Itu misteri ibadah. Dalam ibadah langit dan bumi bertemu. Dalam bernyanyi surga dan dunia menyatu. Pengikut anak domba Allah di surga dan di dunia bersama-sama menyanyi untuk Allah secara khusyuk dan hikmat. Nyanyian jemaat adalah paduan suara gabungan antara gereja di Yerusalem lama dan gereja di Yerusalem baru. Mungkin itu pula sebabnya bahwa secara simbolis kita mengambil alih beberapa nyanyian yang didengar Yohanes. Nyanyian di Wahyu 3 ayat 8 nyanyikan sebagai berikut. Suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 kaum kudus tersungkur. Di depan tahtamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Kidung Jemaat nomor 2. Kemudian nyanyian yang didengar Yohanes di Wahyu pasal 5 ayat 12 kita nyanyikan sebagai berikut. Dengan malaikat marilah bernyanyi nyanyian, bernyanyi nyanyian, berlaksa-laksa lidahnya, dan satu pujian, dan satu pujian, dan satu pujian. Terpuji anak domba yang berlayak diberi sembah sebagai yang menang. Sebab tersembelih, sebab tersembelih, sebab tersembelih. Nyanyian rohani nomor 146. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih dapat belajar mengenai kitab Wahyu tentang pujian dan nyanyian surgawi. Biarlah kami dapat menghayati akan hal ini. Amin. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami
suci